Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu disampaikan, mohon maaf karena gangguan teknis sehingga ibadah mengalami mundur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah pada ibadah Minggu Paskah ketiga ini, kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 194, dari Terbit Matahari. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, baik di gereja ini maupun di tengah keluarga masing-masing. Ibadah Minggu Suasana Paskah ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. 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 Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersukacita masih diberi kesempatan untuk beribadah sore hari ini, sekalipun ada hambatan karena alam, situasi kondisi alam. Oleh sebab itu, bersama-sama dalam suasana Paskah, seperti sore hari ini kita naikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 188, bait yang pertama dan yang keenam, Kristus bangkit, soraklah. Bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan untukku, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya.
Saudara-saudara sekalian, Tuhan senantiasa memimpin perjalanan hidup kita menuju kesempurnaan. Pimpinan Tuhan melalui firman-Nya setiap saat kita dengar, yaitu seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan yang merupakan hukum kasih, Tuhan Yesus berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, perlu kita sadari bahwa kita di dalam kekurangan dan kelemahan kita tidak ada yang bisa memenuhi hukum ini dengan sempurna. Oleh sebab itu marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan, menyesali dosa kita, mohon pengampunan. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mendengarkan penyesalan kami dan pertobatan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, karena semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan naikkan kidung penyesalan, kidung jemaat 27, bait pertama dan yang keempat. Meski tak layak diriku, dan seterusnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Sekaligus kita akan tanggapi dengan memahami, menerima petunjuk hidup baru. Berita anugerah tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Petunjuk hidup baru tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47 dan 48. Firman Tuhan demikian. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita akan naikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 375, diulang 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mempersiapkan hati, kita akan menerima firman Tuhan yang akan kita hayati, kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu di sore hari ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Sekalipun dalam hambatan situasi kondisi alam, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah ini. Sungguh kami bersukacita. Dalam ibadah ini Tuhan berkenan hadir melalui sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah ini dalam hati kami masing-masing. Terangilah kuasa Roh Kudus memimpin kami dan jauhkan dari segala sesuatu yang tidak menjadi perkenan Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Karena seru doa kami ini boleh kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 3. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 19. Dan nanti diteruskan ke Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Kisah Rasul pasal 3
ayat 11 sampai 19. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabi, dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Adapun Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48 demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikian saudara-saudara firman Tuhan melalui kitab Para Rasul pasal 3
ayat 11 sampai 19, Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Adapun yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam segenap hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sugeng sonten, salam. Sore hari ini dalam ibadah suasana Paskah, kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi saksi yang luar biasa. Menjadi saksi tentang kebangkitannya, menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus dari kematiannya, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, sebenarnya menjadi saksi itu memang tidak mudah. Baik menjadi saksi tentang perkara yang biasa maupun perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa terkait dengan menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Adapun perkara yang biasa kadang-kadang juga menimbulkan risiko yang berat, tantangan yang berat. Kira-kira peristiwa yang biasa itu peristiwa yang bagaimana? Kalau peristiwa yang luar biasa sudah jelas, kita menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Beratnya menjadi saksi tentang perkara yang biasa. Misalnya, di perjalanan ada kecelakaan. Korban sangat membutuhkan pertolongan. Tapi ada orang lewat. Wah, daripada menjadi saksi repot terus. Merasa berat. Ada lagi orang datang melihat korban membutuhkan pertolongan. Lah kok aneh? Harus bertanya, itu korban itu agamanya apa? Saya mau ke gereja. Waktunya sudah mepet. Terus. Tidak berhenti menolong. Khawatir. Kalau menjadi saksi berat, repot. Risikonya juga berat. Terpaksa harus menunggu orang Samaria. Menunggu orang Samaria saja, orang Samaria yang baik hati. Yaitu orang yang penuh belas kasih. Orang yang penuh kesadaran. Itulah contoh di antaranya. Menjadi saksi kecelakaan. Merasa berat. Lebih-lebih menjadi saksi dalam peristiwa yang luar biasa. Lebih berat tantangannya. Lebih berat risikonya. Menjadi saksi Kristus tentang kebangkitannya. Oleh sebab itu, belum tentu setiap orang mau menjadi saksi Kristus, kecuali sudah memiliki syarat-syarat tertentu. Kurang lebihnya, syarat itu ada 4K. Kejujuran, keberanian, kemantapan iman,
dan kerendahan hati. Menjadi saksi tidak jujur tidak mungkin menyelesaikan masalah, bahkan menambah keruhnya permasalahan. Harus memiliki kejujuran, memiliki keberanian, tidak asal berani, nekat, kewanen, gegabah, juga tidak menyelesaikan masalah, malah mengacaukan. Tetapi harus keberanian yang dilandasi kemantapan iman. Berani karena benar. Berani menyuarakan kebenaran. Itulah yang dikehendaki sebagai syarat menjadi saksi Kristus. Adapun kemantapan iman ini hanya karena pimpinan Roh Kudus. Tidak mudah goyah hanya karena perkara-perkara duniawi. Kemantapan iman tidak mudah goyah hanya karena kekayaan, pengaruh jabatan, pengaruh kedudukan, dan lain sebagainya. Kemantapan iman yang membuahkan kerendahan hati. Menjadi saksi Kristus dengan kecongkaan, dengan kesombongan. Tidak mungkin ada yang mau mendengar, tidak ada yang memperhatikan. Oleh sebab itu, sebagai saksi Kristus tentang kebangkitannya, harus memiliki sikap rendah hati. Karena kerendahan hati adalah merupakan bagian dari takut akan Tuhan. Lalu saudara-saudara, siapa kira-kira yang pantas, layak, dan merasa terpanggil menjadi saksi Kristus tentang kebangkitannya dengan syarat-syarat kurang lebihnya 4K tadi? Saudara-saudara sekalian, di tahun 90 saya pernah ketemu dengan Romo yang namanya Romo Rusmeyer. Itu dari Gereja Katolik Santo Paulus Wonosobo. Beliau punya lagu yang indah sekali, yaitu lagu kesaksian, yang menjelaskan siapa yang harus bersaksi tentang kebangkitan Kristus, tentang kebangkitannya. Lagunya kurang lebihnya demikian. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Setelah hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Sesudah dosamu dihapuskan, jadilah saksi Kristus. Lagunya singkat, tetapi indah dan sungguh-sungguh menerangkan, menjelaskan siapa yang harus bersaksi tentang kebangkitan Kristus, yaitu hanya orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat dan merasa menerima pengampunan, yaitu pengampunan dosa melalui pengorbanan Kristus. Mereka itulah yang memiliki 4K, yang memiliki kejujuran, keberanian, kemantapan iman, dan kerendahan hati. Berarti termasuk kita sekalian. Kita yang sudah bertobat, merasa menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Kristus. Berarti kita memiliki kejujuran yang harus kita pegang teguh. Memiliki keberanian tidak asal berani. Memiliki kemantapan iman yang tidak mudah goyah. Dan memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara, melalui kisah para rasul tadi diceritakan Rasul Petrus dan Yohanes dikerumuni oleh orang banyak. Mereka keheranan, sangat kagum
terhadap apa yang baru saja diperbuat oleh Rasul Petrus dan Yohanes, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh di depan Gapuro Indah, di depan pintu gerbang Bait Suci, yaitu pintu gerbang indah. Orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Dengan kejujurannya, sebenarnya orang lumpuh itu mengharapkan sesuatu dari Petrus untuk menyambung hidup. Tetapi Petrus dengan jujur mengaku, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya kuberikan padamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah. Inilah kejujuran Petrus. Saudara-saudara sekalian, kita bisa gambarkan, kita bisa membayangkan, seandainya Petrus itu ingin mencari nama, mudah. Ingin popularitas, mudah. Ingin tenar, mudah. Karena saat itu banyak orang heran kehebatan Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus ingat, merasa telah diselamatkan, merasa telah diampuni dosanya. Petrus telah bertobat, demikian pula Yohanes. Dengan kejujuran, demikian pula dengan keberanian, dia bersaksi, dengan nama Yesus berjalanlah. Tetapi orang banyak yang berkerumun belum tahu kuasa dari mana, kuasa apa, kekuatan dari mana. Masih bingung mereka. Seandainya mereka dipengaruhi supaya Petrus dan Yohanes itu tenar karena mujizat yang diperbuat, mudah. Tapi Petrus dan Yohanes ingat, hanya kuasa nama Yesus yang menyembuhkan. Oleh sebab itu, mereka yang heran, mereka yang kagum, orang yang mengerumuni mereka, Petrus dan Yohanes bersaksi, hai orang Israel, mengapa kamu bingung? Mengapa kamu memandang aku? Mengira bahwa aku yang menyembuhkan? Di antaranya demikian. Tapi yang menyembuhkan orang yang kau kenal sejak lahir lumpuh, ini adalah nama Yesus. Yesus dari Nazaret. Dijelaskan dalam kesaksian. Mengapa harus jelas? Yesus yang dari Nazaret. Karena saat itu ada Yesus yang lain. Misalnya Barabas, itu nama lengkapnya adalah Yesus Barabas. Ada yang bernama Bar Yesus, supaya tidak salah nama. Yesus yang dari Nazaret inilah yang menyembuhkan. Dia yang kau tolak, bahkan dia yang kau bunuh, kau salibkan. Karena orang-orang yang berkerumun itu banyak yang terlibat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Mereka yang menyerahkan kepada pengadilan agama Yahudi atau Sanhedrin. Mereka yang menyalibkan, mereka yang menyerahkan kepada Pilatus. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan kepada mereka. Dengan keberaniannya, Petrus dan Yohanes berani mencelikkan mata hati mereka. Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Karena dia adalah pemimpin hidup menuju kehidupan kekal, yaitu Yesus. Dia adalah Mesias yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad ditunggu-tunggu kedatangannya, ditunggu-tunggu oleh kedatangannya oleh nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kau tolak.
kau bunuh, kau salibkan. Namun demikian, Allah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Sekalipun Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, tetapi dia bangkit dari kematiannya. Dia dibangkitkan. Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, demikian keberanian Petrus dan Yohanes. Padahal sebelumnya Petrus dan Yohanes sebelum berkhotbah, sebelum bersaksi, mereka bersama-sama dengan para murid yang lain. Mereka tenggelam dalam ketakutan. Mereka pernah dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, takut ancaman orang-orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, ketika Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama Yahudi Sanhedrin, ketika Tuhan Yesus diadili di depan Pilatus, mereka lari, bersembunyi, mencari aman, mencari keselamatan masing-masing. Mereka takut yang sungguh-sungguh mendalam, sampai mendengar berita Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Mereka masih ragu-ragu menerimanya. Saudara-saudara, mengingat dan memperhatikan situasi kondisi para murid yang demikian, Tuhan Yesus setelah bangkit tidak kemudian naik ke surga, tetapi 40 hari lamanya ingin menjumpai para murid, ingin bertemu dengan para murid. Karena Tuhan Yesus memiliki misi khusus kepada para murid, yaitu ada 4M. 4M itu misi Tuhan Yesus secara khusus, menyatukan kembali para murid yang semula buyar, sembunyi, cari keselamatan masing-masing. Tuhan Yesus menyatukan kembali para murid. Kemudian memulihkan kembali keyakinan para murid yang masih ragu-ragu. Yang ketiga, membangkitkan pengharapan para murid yang sudah merasa kehilangan pengharapan karena melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka kehilangan pengharapan. Kemudian M yang keempat, mengutus para murid. Tuhan Yesus mengutus para murid. Ketika para murid masih ragu-ragu berjumpa dengan Tuhan Yesus, di dalam keraguan-raguan malah Tuhan Yesus dikira hantu. Tuhan Yesus kemudian mendekat kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tetap masih ragu-ragu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh supaya murid-murid melihat tangan dan kakinya. Tentu saja tangan dan kaki bekas paku. Supaya mereka mantap. Tidak mengira bahwa Tuhan Yesus itu hantu. Tuhan Yesus berkata, kalau hantu tidak punya daging, tidak punya tulang, tapi aku demikian inilah. Lihatlah aku. Masih ragu-ragu, aku minta makanan kalau ada. Kemudian para murid memberi makanan. Tuhan Yesus, ikan goreng. Dimakan di depan mereka. Baru sadar. Tetapi kesadaran para murid karena Tuhan Yesus berkenan membuka hati mereka. Ternyata Tuhan guru dan juru selamatku. Para murid sadar. Itulah sebabnya para murid kemudian memiliki kejujuran, keberanian, kemantapan iman, kerendahan hati, berani bersaksi. Semangat khotbah Petrus di tengah-tengah kalayak ramai, sungguh-sungguh berani. Mencelikkan hati, mata hati mereka supaya bertobat. Kemudian mendapat pengampunan dosa,
dosa mereka biarlah dihapuskan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan membuka hati kita masing-masing bahwa sebenarnya misi Tuhan Yesus secara khusus 4M tadi tidak hanya ditujukan kepada para murid zaman dulu, tetapi juga para murid zaman sekarang, para miliknya, termasuk kita sekalian. Karena melalui karya penyelamatannya, orang yang percaya, kita sekalian yang percaya dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus telah disatukan di dalam kasih kemurahan-Nya. Kita sekalian telah disatukan di dalam kebangkitannya. Kita sekalian telah disatukan di dalam kemuliaannya. Kemudian yang kedua, Tuhan telah memantapkan iman kita. Jangan sampai goyah hanya karena pengaruh kekayaan duniawi, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Kemantapan iman karena ditanamkan oleh Sang Kristus, oleh Tuhan Yesus sendiri melalui karya Roh Kudus, harus mantap. Tidak ada juru selamat lain kecuali Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Dialah yang menjanjikan hidup kekal bagi kita semua. Karena Dia berjanji, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Itulah janji Dia yang telah bangkit dari kematiannya. Pengharapan kita menuju kesempurnaan hidup kekal dibangkitkan, saudara-saudara. Kemudian kita diutus untuk menjadi saksi Kristus, saksi tentang kebangkitannya. Kejujuran harus kita pegang teguh. Keberanian jangan asal berani. Kejujuran secara pribadi maupun dalam keluarga. Ingat, keluarga tanpa kejujuran pasti berantakan. Tidak layak, tidak pantas menjadi saksi Kristus. Keberanian karena kemantapan iman. Berani menyuarakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Kemantapan iman yang telah ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita masing-masing. Membuahkan sikap kerendahan hati. Tuhan membenci orang yang congkak, tetapi bagi orang yang rendah hati disayangi. Hanya orang-orang yang rendah hati pantas menjadi saksi Kristus. Pasti banyak orang yang memperhatikan, orang yang mendengarkan. Inilah tugas kita, berbahagia kalau kita masih dipanggil menjadi saksi tentang kebenaran, saksi tentang kebangkitan Kristus. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita masuki saat hening. Kita nyatakan cukup saat hening
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan jemaat di seluruh muka bumi, marilah kita ungkapkan kepercayaan kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang Maha Kasih dan Penyayang, kami datang kembali kepadamu dengan kerendahan hati. Kami naikkan syukur, ibadah kami saat ini disertai Tuhan melindungi dan memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami senantiasa menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, tapi Tuhan senantiasa juga memberi kesempatan kami untuk datang kepadamu, termasuk juga dalam ibadah sore hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama-sama berserah dalam kehidupan kami. Apabila layak, Tuhan pakai kehidupan kami menjadi saksi, baik yang biasa, perkara yang biasa maupun perkara yang luar biasa, menjadi saksi Kristus. Saat ini bersama-sama kami boleh mengingat dan boleh kami serahkan dalam doa saudara-saudara kami yang masih dalam kelelahan jasmani, saudara-saudara kami yang menderita sakit, yaitu diantaranya Bapak Subiatno Slamet yang menjalani operasi, tetapi sekarang sudah ada kemajuan kesehatan untuk menuju pemulihan kesembuhan. Kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu, kiranya Tuhan menjamah dengan kuasa tangan-Mu. Saudara kami ini segera pulih kembali, menerima kesembuhan yang sempurna. Apa yang dibutuhkan dalam kesempurnaan kesembuhan, kiranya Tuhan sediakan. Keluarga yang merawat dan melayani, berilah kekuatan dan ketabahan, sehingga memberi semangat dan penghiburan bagi saudara atau Bapak Subiatno Slamet ini. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, bagi para adiuswo yang masih dalam kelelahan jasmani, kiranya bangkitkan semangat hidup mereka. Tetap memuji nama-Mu sekalipun dalam kondisi yang dialami. Termasuk Bapak Trisnanto Junawan, Bapak David Sudadi, Ibu Sri Murtianti Suripto, Bapak Slamet di Kapuro Indah, Ibu Sri Subekti Prasojo, Ibu Evi Eka Kurniawati, Ibu Yatini Wiloso, Ibu Sawitri Rahayu, Ibu Parsiati Sudarso, Bapak Sugito Siswo Harjono, demikian pula Ibu Sugito Siswo Harjono,
Ibu Dwi Sehati, Ibu Susanti Sugiono di Kaliwiro, Bapak Sakyo Raharjo juga di Kaliwiro, Ibu Rodiah di Wadas Lintang, dan yang lain yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu. Berilah penghiburan mereka. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka. Sekalipun dalam doa, mereka senantiasa mengingat perkembangan dan kehidupan jemaat Tuhan. Bapa yang makasih, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami berkaitan dengan menebarnya COVID Corona yang sekarang masih dalam isolasi pribadi. Kiranya Tuhan memberi berkat, segera bebas dari penyakit. Demikian pula perawatan medis para petugas. Kiranya Tuhan berkati untuk mengatasi segalanya. Demikian pula Tuhan, pemerintah yang saat ini juga secara serius bagaimana mengatasi tersebarnya virus corona ini. Kami jemaat GKJ Wonosobo, warga seutuhnya mendukung apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Mendukung di dalam mengatasi COVID-19 ini segera tuntas. Bapa yang makasih, di saat ini berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan jemaat Tuhan. Dimanapun berada, termasuk di wilayah GKJ Wonosobo, dengan sarana-sarana pemasyuran Injil yang ada, kiranya Tuhan berkati sehingga bermanfaat, baik sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen maupun adanya radio GCC yang sungguh-sungguh bermanfaat dalam pelayanan, termasuk pelayanan ibadah ini. Anak-anak kami yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian semester, kiranya Tuhan berkati persiapan mereka, jauhkan dari sakit penyakit, berilah kekuatan, ketabahan, menghadapi soal-soal ujian semester, sehingga menghasilkan sesuatu yang memuaskan, menggembirakan. Sukses di dalam menempuh ujian. Tuhan Bapa kami di surga, tidak lupa kami berdoa bagi keluarga yang masih dalam duka, keluarga yang ditinggalkan Bapak Surajiman. Berilah ketabahan, terangilah dengan kuasa Roh Kudus sebagai penghiburan yang sejati. Adapun sekarang yang masih berulang tahun, siapapun tidak kami sebut satu persatu, tetapi semuanya boleh kami serahkan. Tuhan berkati sehingga mereka boleh meningkatkan rasa syukur karena Tuhan menyertai dan memberkati di dalam berulang tahun. Juga adanya bencana alam di NTT, banjir bandang yang memakan korban. Kiranya Tuhan melindungi mereka, selamatkanlah mereka. Apa yang dibutuhkan untuk menolong bencana, kiranya Tuhan limpahkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya tetap dalam tentram dan damai, termasuk daerah Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ini, kiranya semakin dibangun. Kami berdoa bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Bapak Afif dan Bapak Bahar, limpahkan kebijaksanaan dan ketabahan di dalam menghadapi situasi kondisi zaman sekarang. Kami boleh mendukung apa yang menjadi rencana membangun wilayah Wonosobo ini. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Karena semuanya ini boleh kami naikkan dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku bakal memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah persembahan ini kita aturkan pada Tuhan dalam doa. Allah Bapa sumber berkat dan kasih, kami menaikkan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami sekeluarga. Terlebih anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Segala kehidupan dan berkat, semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Karena itu, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dan beriman di dalam Kristus Yesus, serta menjalani hidup dengan rasa syukur dan menjadikan hidup kami sebagai saluran berkat Tuhan. Berkat dalam perbuatan baik, dalam kerukunan, dan berbagi kehidupan. Sehingga hidup kami pun menjadi sembah dan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, perkenankanlah kami untuk menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita saat ini sudah selesai. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Jadilah pelaku-pelaku firman-Nya. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Melalui Kidung Jemaat 397 bait pertama, kita muliakan nama Tuhan, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Haleluya.
Jemaat dipersilahkan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita naikkan kidung pujian 102 bait yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akhiri kebaktian ini dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah saat ini. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menyertai perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dalam sukacita. Di dalam cinta kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Saya Vita Ervina, anggota DPR RI Komisi 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh masyarakat Wonosobo untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, merawat alam, memelihara kehidupan. Tetap setia di 107.7 JCC Radio Wonosobo. Hijau kotaku, hijau bumi Indonesiaku.